Selamat pagi, saudara kembali berjumpa di segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascalia Siswari. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk akhirnya bakal menjadi perusahaan terbuka. GoTo mulai menggelar penawaran umum perdana saham alias IPO dan mengincar dana sebesar 17,9 triliun rupiah. Ada 48 miliar saham baru seri 1 yang akan ditawarkan. Harga penawaran awal ada di rentang 316 hingga 346 rupiah per saham. Saat pencatatan saham, kapitalisasi GoTo diprediksi mencapai 376,6 triliun rupiah. Saham GoTo rencananya akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 4 April mendatang. Untuk investor yang ingin membeli saham perdana GoTo bisa dilakukan melalui situs e-IPO. Saudara, kalau melihat prospektus yang juga Anda kalau mau melihat bisa melihat langsung di e-IPO dari prospektus GoTo. GoTo ini saat ini masih mencatat rugi bersih. Saudara, kami akan tampilkan gambaran rugi bersih dari GoTo. Ini adalah rugi tahun berjalan dari 2018 sampai 2020. Ini adalah data yang bisa kami ambil. Kalau melihat di 2021, data terkininya ada di Juli 2021 kalau di prospektusnya. Nah, melihat dari 3 tahun ke belakang, dari 2018, 2019 sampai 2020, masih cukup besar rugi tahun berjalannya meskipun di 2019 ke 2020 sudah turun dari 24 triliun menjadi 16,7 triliun rupiah. Tapi ini catatan saudara bahwa ketika IPO ini adalah rugi bersih tahun berjalan yang sedang berada di GoTo. Begitupun di 2021 di data terakhir masih mencatat rugi bersih. Ini adalah data terkininya. Sementara CEO GoTo Andri Sulistyo mengatakan kemarin ketika konferensi pers bahwa meski rugi, GoTo sebenarnya tetap menjaga tingkat pertumbuhan nilai transaksi bruto positif. Kita akan sampaikan kepada Anda pernyataan dari Andri Sulistyo, CEO GoTo. Mengingat kondisi bisnis perusahaan yang masih memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, kami terus melakukan inovasi produk, memperluas jaringan, dan melakukan kegiatan marketing dan promosi untuk memperluas cakupan pasar. Hal ini menyebabkan perusahaan masih membukukan adjusted EBITDA yang negatif. Namun yang penting ditekankan di sini adalah keberhasilan kami untuk terus meningkatkan efisiensi biaya secara konsisten. Dan di saat yang sama menjaga tingkat pertumbuhan GTV dan pendapatannya yang baik. Sekali lagi saudara, Anda bisa melihat prospektus dari GoTo ini sebelum memutuskan apakah Anda ingin ikut e-IPO GoTo ini atau mungkin pikir-pikir dulu melihat kondisi nanti seperti apa. Karena ketika GoTo ini akhirnya e-IPO, ini tentunya akan banyak dibandingkan dengan peer-nya ya, yaitu Bukalapak karena sama-sama saham teknologi. Nah, IPO GoTo ini akhirnya banyak juga dibandingkan dengan IPO Bukalapak tahun lalu. Berkaca dari pengalaman Bukalapak yang setelah e-IPO harganya naik tiba-tiba turun dan sekarang ikut terus turun harganya, akhirnya GoTo membuat sebuah skema yang disebut Green Shoe. Skema ini yang dibuat oleh GoTo memungkinkan penjamin emisi membeli 15% tambahan saham perusahaan di harga penawaran perdana nanti. Tujuannya apa? Jadi nanti bisa untuk stabilisasi harga kalau harga saham GoTo nantinya anjlok di bawah harga IPO. GoTo juga sudah menyiapkan dana standby sebesar 7,8 miliar unit. Ini dananya untuk pembelian 7,8 miliar unit saham. Sehingga setidaknya skema ini bisa harapannya ini menenangkan investor bahwa harga GoTo tidak akan seperti harga dari lapak sebelah nih yang bisa dijaga setidaknya seharga di IPO nanti. Itu harapannya. Bagaimana realisasinya kita nggak tahu karena tetap ada angka 15% yang akan dibeli dan juga 7,8 miliar unit. Misalnya nih, worst case-nya harganya terus turun, 7,8 miliar unit sudah habis, harga GoTo bisa saja nantinya jebol sewaktu-waktu. Itu worst case-nya. Tentu masih tetap harus dilihat bagaimana ke depannya. Tidak hanya itu, tidak hanya skema Green Shoe. GoTo juga menerapkan aturan lock up. Jadi pemegang saham existing ini nggak boleh menjual saham
dengan kurun waktu 8 bulan sampai 2 tahun, berbeda dengan jenis-jenis saham yang mereka punya. Jadi beli atau tidak, gimana nih Anda para calon investor? Karena sudah ada skemanya, lalu juga tadi harganya sebenarnya kalau dibandingkan lebih murah ya dibandingkan dengan saham Bukalapak. Tapi analis menyarankan kalau investor sebaiknya wait and see dulu nih, jangan terlalu terburu-buru untuk melihat kondisi IPO Goto ini karena belajar dari pengalaman saat IPO Bukalapak. Nah, saat ini investor juga harus mempertimbangkan entitas gabungan dua raksasa teknologi ini kembali pada data tadi bahwa masih mencatat rugi di tahun berjalan. Kami berikan pernyataan dari analis atau Direktur Avre Investama Teguh Hidayat. Sama-sama masih rugi ya, dan valuasinya jauh lebih tinggi. Orang biar bagaimanapun akan membandingkannya dengan Bukalapak. Dan yang terakhir adalah kalau pada Bukalapak kemarin IPO itu memang momentum saham-saham teknologi itu masih sangat luar biasa di Amerika Serikat sana. Tapi saat ini enggak. Sudah lihat Bukalapak itu contoh yang sangat nyata, sahamnya turun. Tidak ada jaminan bahwa Goto ini tidak bernasib sama karena sekali lagi secara fundamental mereka kurang lebih sama saja, sama-sama masih merugi. Jadi kalau Anda menganut fundamental saham, balik lagi ke prospektus, baca prospektusnya apakah ada yang aneh atau tidak, apakah menurut Anda meskipun Goto ini mempunyai skema bisnis yang cukup besar dan cukup luas di Indonesia, bagaimana dengan fundamentalnya, sekali lagi baca prospektusnya sehingga Anda bisa melihat apakah Anda mau masuk di IPO ini atau wait and see terlebih dulu.